Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agis Setia Permana. Saya salah satu dosen dari Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Muhammad Setiabudi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Selanjutnya saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Sistem Cerdas. Mata kuliah Sistem Cerdas merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Teknik Informatika. Kemudian mata kuliah Sistem Cerdas ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Dan bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia dalam pengantar mata kuliah. Kemudian mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar menguasai dan mampu menerapkan komputasi cerdas dalam pencarian, representasi, pengetahuan menggunakan analisis cerdas dalam bentuk software aplikasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Sistem Cerdas program studi Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, sistem pembelajaran pada mata kuliah Sistem Cerdas ini adalah dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga penugasan, di mana penugasan tersebut berupa studi kasus. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Sistem Cerdas untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammad Setiabudi. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Permana. Di sini saya akan memberikan kalian mata kuliah yaitu tentang Sistem Cerdas. Di mana Sistem Cerdas ini adalah 3 SKS yang nantinya ada 2 teori, 1 praktik. Oke, ini langsung saja dengan materi. Pertama adalah definisi cerdas ya dari H.A. Simon 1987. Sistem cerdas merupakan kawasan penelitian, ya, kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Contohnya apa? Itu. Contohnya apa? Menghitung. Lanjut, Rich and Knight, sistem cerdas atau AI. Ngerti AI ya? Semuanya ngerti AI ya? Sistem yang otomatis ya. Jadi merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ya, jadi dalam artiannya adalah definisi sistem cerdas merupakan cabang dari ilmu komputer yang merepresentasikan dengan pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol daripada bilangan. Ya makanya ngerti ya, Mark Zuckerberg mengganti nama perusahaannya menjadi Meta. Oke, karena Facebook sekarang sudah ke artificial intelligence, merambah ke dunia tersebut. Dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik. Heuristik itu mempunyai banyak cabang, dengan berdasarkan sejumlah aturan atau data yang berlaku. Oke, kemudian tujuan dari cerdas ini adalah membuat mesin menjadi lebih pintar. Itu fakta. Tahun ini ya fakta.
Yang kedua adalah memahami apa itu kecerdasan dari sisi ilmiah. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat dengan tujuan untuk entrepreneur. Nah, dari ketiga ini di Indonesia itu sudah menerapkan semuanya. Contoh, membuat mesin jadi lebih pintar dengan tujuan ini, tujuan utamanya. Contohnya apa? Yang atau itu Gimana? itu Ya, yang secara otomatis. Ya. Contohnya adalah mesin kasir yang sekarang sudah menggunakan QR code atau pembayaran. Ya, menggunakan apa tuh namanya? QRIS. Kemudian apa itu kecerdasan secara ilmiah? Nah, nanti akan saya jelaskan, ada jurnalnya. Nanti akan saya jelaskan menggunakan algoritma smooth. Ngerti smooth? Iya, jadi gede panggung ya. Yang ketiga adalah buat mesin lebih bermanfaat dan tujuan entrepreneur. Contohnya apa? IoT. Nanti Shopee, Tokped, kalian sudah paham semuanya. Namun implementasinya adalah ketika kalian ingin memesan sebuah barang, sekarang kalian itu tidak perlu ke toko. Kalian tinggal di rumah, melihat dari perangkat pintar kalian, kemudian pilih barang yang kalian akan beli. Tapi proses itu di dalam interaksi antara kalian dengan marketplace-nya itu adalah disrupsi dari teknologi. Di mana disrupsi teknologi itu melahirkan Internet of Things, jadi internet yang mikir. Internet mikir, kalian cuma pengen barang apa, nanti internet yang memikirkan, entah itu metodenya, entah itu barangnya. Metodenya bisa COD, yang sekarang bisa menggunakan pakai jasa kurir atau menggunakan sistem paket. Nah, kemudian arah dari sistem cerdas atau artificial intelligence, yaitu pertama adalah mengembangkan metode dengan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya, yaitu sistem pakar atau expert system. Nah, ini yang lebih tinggi lagi. Jadi AI itu bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menggunakan cara manusia. Yang kedua adalah mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia dan cara berpikirnya otak manusia. Ya, kemudian sistem cerdas atau AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif kecerdasan atau intelligence. Yang pertama, AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Jadi AI itu akan menjiplak kegiatan manusia itu seperti apa. Contoh adalah ketika ada robot dari Jepang yang diadopsi oleh gerakan manusia keseharian, nyapu, novel, membersihkan kaca, dan lain sebagainya. Kemudian dari perspektif bisnis, sistem cerdas adalah sekelompok alat bantu atau tools. Jadi AI itu hanya sebuah tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tools tersebut guna menyelesaikan masalah bisnisnya. Contohnya adalah untuk mempercepat interaksi. Ya, adanya marketplace berdiri sendiri itu tidak bisa ya. Tidak bisa ya, marketplace itu berdiri sendiri tidak bisa karena harus adanya metode pembayaran. Nah, metode pembayaran tersebut adalah akan digabungkan dengan marketplace tersebut. Nah, ini untuk perspektif bisnis. Dari perspektif pemrograman, AI di dalamnya adalah salah satu studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah atau proses pencarian. Bahkan sekarang untuk seorang web development itu sudah tidak ada harganya, hampir tidak ada harganya. Karena kenapa? Jika kalian ingin membuat sebuah website, kalian cukup menggambar di kertas. Ya, hasil menggambar di kertas dari mulai logo, menu, dashboardnya seperti apa. Foto kalian kirim ke AI Box, langsung full dengan source code-nya itu akan muncul. Jadi hidup dia sekarang lebih enak atau lebih sulit sebetulnya? Sulit sebetulnya.
Sebenarnya lebih sulit kan Pak? Sulitnya cari pekerjaan itu fakta ya. Makanya kalian berpandai-pandailah cari orang dalam ya. Ya, itu salah satu kecerdasan buatan. Dengan orang dalam kalian bisa langsung jadi top management. Tapi dengan berproses kalian akan menjadikan pengalamannya lebih banyak. Itu bedanya. Kemudian what is AI? Yang pertama adalah sistem yang berpikir seperti manusia. Itu artikel sistem kecerdasan buatan. Jadi thinking humanly. Yang kedua, sistem yang berpikir secara rasional. Jadi namanya sistem cerdas berpikir rasional karena sistem cerdas itu berpikir dari data atau masukan yang sudah terinput pada database yang kemudian akan bergerak sendiri. Kemudian sistem yang bertindak seperti manusia. Contoh robot yang bisa mengikuti gerakan manusia. Contohnya lagi adalah apa? Misal dari mobilnya Tesla yang menggunakan kamera, atau perangkat kalian, kameranya kalian itu bisa membaca wajah kalian umurnya berapa, sedang bahagia atau lagi sadness kan. Kemudian sistem yang bertindak secara rasional. Nah, berpikir dan bertindak secara rasional itu ada pada sistem cerdas. Nah, jadi sistem cerdas itu berpikir seperti manusia karena diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia itu berpikir. Jadi apa yang kalian lihat di YouTube, misal adanya robot bisa bisa nyetir mobil, bisa ngirim paket, itu karena inputan dari robot tersebut atau chipnya atau datanya, masukannya itu adalah karena sudah di setting sedemikian rupa mengikuti gerakan manusia. Kemudian yang kedua, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia itu bekerja. Apalagi yang lagi baru-baru ini ya, sudah itu ya, apa yang baru itu kan Elon Musk sudah punya Starlink. Ya, Starlink ya itu benar. Starlink jaringannya yang terkait dengan jelas adalah Elon Musk itu sudah mencoba menanamkan sebuah chip di manusia. Ya, di mana manusia itu bisa menggerakkan kursor itu dalam pikiran. Kan itu sangat luar biasa ya. Hal itu istilahnya di era saya waktu zaman saya masih kuliah itu kayaknya hal yang mustahil manusia itu bisa. Jadi kayak Iron Man misal ngomong, "Hai Jarvis, saya minta kerjakan ini, bisa apa tidak?" Itu dalam pikiran. Iya kan, apa namanya? Lakonnya Iron Man apa? Perannya Tony Stark tidak perintah kok ya. Jarvis, kalau kerjakan, saya ingin data ini menjadi sebuah neuron yang baru. Dia langsung bikin elemen baru. Nah semacam itu ternyata Elon Musk itu menciptakan tersebut menjadi nyata. Dan itu benar ya, ketika di review di TEDx itu adalah si pasiennya mengatakan bahwa saya sangat terbantukan sekali karena tangannya kan apa namanya kayak disabilitas ya. Jadi terbantukan karena saya bisa bermain game, bermain komputer dengan sistem cerdas yang apa ini istilahnya Neuralink ya, namanya Neuralink dari perusahaannya Elon Musk itu menciptakan chip tersebut. Ini skip saja. Kemudian berpikir rasional. Jadi cara berpikirnya itu memenuhi aturan logika yang dibangun oleh ini merupakan dari pengertian Aristoteles ya. Yang pertama adalah pola struktur argumentasi yang selalu memberikan kesimpulan atau konklusi yang benar bila premisnya benar, jika pernyataannya benar. Nah, yang kedua adalah menjadikan dasar bidang logika. Nah, ini bidang logika yang paling sulit adalah di sistem cerdas karena rumusnya itu sangat banyak. Ada data, ada image processing, ada rute, hampir semuanya bisa dibikin otomatis ya ini. Kemudian tradisional logic dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika, ya pemecahan masalahnya. Nah, contoh problemnya adalah pengetahuan informal sukar diuraikan dan dinyatakan. Nah, ini kadang manusia ya, kebutuhannya seperti itu ya.
Kemudian dalam bentuk notasi logika formal. Contohnya ketika kalian waktu apa namanya mie instan, masih ingat mie instan? Bikin mie instan, belum? Ya, notasi algoritma atau tahapan bikin mie instan. Nah, semacam itu ya. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian secara prinsip versus praktisnya. Dimanapun sistem itu, sistem ya menyederhanakan pekerjaan, tidak mempersulit. Ada nggak sistem yang mempersulit pekerjaan? Apa itu? Aplikasi Aplikasi apa? Pertamina. 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 Aplikasi Pertamina. Kenapa itu? Suwe. Kenapa? Lamanya di mana? Di Sungai ada. Rasa punya saya. Coba kembali ke perangkatnya lebih baik. Atau mungkin kalau saya masih bagus ya. Kemudian bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya sesuai dengan aturan yang ada dan yang berlaku. Bertindak dalam upaya mencapai goal atau tujuan dari sistem yang dibuat. Kemudian di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi atau aturan yang berlaku sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Jadi rasionalisasi itu terbatas. Jadi tidak mungkin kalian akan mendapatkan hal yang semacam itu utuh. Contohnya ketika kalian mendapatkan untuk data pasar atau retail, mesti ada data yang tidak bisa kalian dapatkan. Contohnya apa? NIK itu kan sifatnya rahasia. Nah, ini contoh dari pohon sistem cerdas atau kecerdasan buatan dan aplikasi utamanya. Jadi modelnya seperti itu. Kenapa KKN kita ya berawal dari kegiatan kita sehari-hari. Kebiasaan kalian ketika browsing, googling, nah itu akan terkumpul menjadi satu database kecil. Coba misal kalian kumpulkan keseharian kalian itu search apa aja, bisa nggak kalian mengumpulkan itu? Soalnya sangat banyak ya. Apalagi saya kadang search pengertian terkait ini, kadang saya juga penasaran hal A, hal B, hal C. Karena saya dulu. Nah, ini adalah pohon AI, di mana rumputnya yang pertama adalah ada psikolinguistik, yang kedua ada sosial linguistik, yang ketiga ada linguistik komputasi, kemudian sistem adaptif, kemudian psikologi kognitif, sampai dengan filsafat, ya ada filsafat logika, kemudian ada robotika, kemudian pengolahan citra, kemudian ada pengenalan pola, selanjutnya manajemen, matematika, riset, sistem, sampai dengan biologi. Jadi hampir semua rumpun itu ada. Maka dari itu kedepannya itu bisa jadi sebelum kemungkinan besar sebelum ke dokter akan ada aplikasi yang mengenai tersebut. Ya, contoh saya sedang sakit, diisi formulirnya menggunakan aplikasi. Sakitnya apa? Mata merah dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi tersebut akan menyimpulkan, oh bapak itu terkena sakit mata, bapak tidak perlu ke dokter, bapak cukup beli obat ABC. Bapak menangani pasien. Kemudian ke depan begitu ya. Tapi biasanya ada pasien yang misalnya aku percaya gimana? Itu udah diwokok ke aplikasi. Seperti itu. Ya, perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional. Yang pertama, AI mempresentasi dan memanipulasi simbol itu lebih cepat eksekusinya, sedangkan konvensional ini menggunakan algoritma yang kalian susun satu persatu. Sedangkan AI itu hanya membaca data, kemudian
Dari AI itu memberitahu komputer tentang suatu masalah, sedangkan komputasi konvensional itu memerintahkan komputer untuk menyelesaikan masalah. Namun kita ketik dulu. Nah, yang selanjutnya ketiga adalah AI itu komputer diberi pengetahuan dan kemampuan inferensi. Yang konvensional memberi data kepada komputer dan program. Yaitu terkait perbedaan antara AI dan pemrograman konvensional. Ada yang masih suka ngoding? Masih suka ngoding? Sudah suka ngoding? Tadi sudah gambar? Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan dari sistem cerdas ya. Yang pertama lebih bersifat permanen. Yang kedua lebih mudah diintegrasi dan disebarkan. Jika ada yang tertarik silakan dipublikasi atau disebarkan. Kemudian lebih murah. Ini lebih murah itu tergantung dari kondisi kerjaan atau kondisi dari sistem cerdas tersebut. Yang selanjutnya adalah bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan atau sistem cerdas. Sistem cerdas adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Ya, kecerdasan alami itu senantiasa berubah-ubah ya. Kayak kita mengenal hal baru dengan lingkungan baru, itu akan menjadikan kita belajar hal baru juga. Berbeda dengan sistem cerdas. Apa yang kita sebutkan di awal itu akan bertahan di situ, kecuali memang ada algoritma tambahan atau metode tambahan di mana ketika sistem cerdas tersebut mengenal hal baru, dia akan belajar atau dia akan dia akan belajar ya. Adaptasi, dia akan beradaptasi dengan hal baru. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengerjakan beberapa pekerjaan lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Ya, contohnya adalah yang sekarang di Indonesia lebih ramai, apakah nanti gerbang tol akan digantikan seluruhnya oleh robot? Ternyata enggak ya. Ternyata banyak masyarakat di Indonesia itu agak lupa ngisi Iya, karena nggak bisa. Apalagi ketika transaksinya di atas jam 12 itu Apple tidak bisa digunakan. Ternyata harus mengisi di, kalau di gerbang bisa bayar apa aja bisa, jadi lebih enak. Ternyata nggak semuanya itu bisa digantikan oleh robot. Tapi di masa yang akan datang, menurut Elon itu bisa. Nah itu nanti kita akan lihat babak selanjutnya adalah setelah pencapaian ini neonalis. Saya udah dulu ya. Mas kan nggak senang loh mas. Buang. Enggak. Kami pas macam. Oke, mungkin cukup. Saya ucapkan terima kasih ya. Selamat pada. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat pada hari ini.